Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah CWM Channel dimanapun Anda berada, kesempatan yang mulia ini sebentar lagi kita akan memasuki di mana malam hari akan muncul. Gelap tetapi diterangi oleh lampu, tetapi cahaya lampu tak bisa lebih terang daripada lampu ciptaan Allah yang lebih terang, yaitu adalah matahari. Juga pun begitu, bintang-bintang yang selain daripada matahari, begitu banyak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibandingkan bintang-bintang yang katanya per galaksi ada sekitar miliaran bintang, ada juga galaksi-galaksi yang lain, bukan hanya galaksi Bima Sakti, ada galaksi yang berbeda-beda. Dan begitu pun kata para pakar astronom mengatakan bahwasannya galaksi di alam semesta ini bahkan hampir lebih daripada triliunan. Dan bahkan mereka dengan teknologinya tak mampu untuk mengukur itu. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari semua kejadian ini, di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Al-Lail ayat 9, surah ke-92 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Wal laili idza yaghsha, demi malam yang telah menutupi cahaya. Malam sebentar lagi berlalu. Buka puasa, lanjut tarawih, lanjut ngaji. Jangan lupa, inilah firman-firman Allah. Allah bersumpah dengan malam yang menutupi cahaya. Wan nahari idza tajalla, Allah juga pun bersumpah dengan siang hari yang terang benderang. Setelah malam lahirlah siang. Kemudian Allah juga pun bersumpah, wa ma khalaqaz dzakara wal untha, demi seorang penciptaan laki-laki, demi penciptaan seorang laki-laki dan penciptaan seorang perempuan. 3 kali sumpah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Lail ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Allah lanjutkan dengan sumpah-sumpah yang sudah sampai 3 kali ini. Artinya ingin menekankan kepada kita bahwa pada bulan Ramadan ini kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baik mungkin. Apa yang harus dipersiapkan? Inna sa'yakum lasyatta. Usaha kita, walaupun usaha kita ini berbeda-beda. Usaha untuk apa? Mendapatkan ridho, mendapatkan akhirat, mendapatkan pahala, mendapatkan investasi di dunia yang sebenar-benar dunia, yaitu akhirat yang selama-lamanya kita di dalamnya. Pada bulan Ramadan ini kita akan melihat orang-orang betapa banyak yang akan berbagi takjil. Orang-orang yang rajin salat tarawih, orang-orang yang rajin tadarusan dan lain sebagainya. Itu usaha-usaha mereka. Untuk apa? Untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih daripada itu adalah melihat wajah yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita apa pada bulan Ramadan? Pastikan ada prioritas-prioritas penting yang kita perhatikan di dalamnya. Kalau kita ini orang berada, maka jangan pernah lupa usaha kita untuk mendapatkan akhirat itu. Inna sa'yakum lasyatta, dengan usaha yang berbeda-beda itu, kita adalah pakar orang-orang yang dermawan. Kita berbagi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikan makanan kepada orang-orang yang di pesantren, di panti asuhan, orang-orang yang membutuhkan, para janda-janda dan lain sebagainya. Pokoknya berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pun orang-orang yang jago ngaji, yang rajin ngaji, maksimalkan usaha itu jalan Allah. Kenapa? Karena kita sedang menanam benih yang sekali kita tanam 10 sampai dengan 700 kali lipat, berkali-kali lipat yang akan kita panen. Bahkan tak terhingga ketika kita hadapi, kita jalankan dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin jamaah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 ayat ini ingin menekankan kepada kita bahwa usaha kita apa? Bukan hanya tentang jualan nasi goreng, jualan pisang goreng, jualan baju, jualan ini, jualan itu. Itu dunia. Usaha kita untuk akhirat ini apa?
Ngaji, silakan ngaji. Kalau kelebihan kita di situ, lanjutkan terus, bahkan satu hari pada Ramadan ini kita hatamkan berulang kali Quran. Bisa. Sebagaimana Imam Syafi'i, beliau sangat luar biasa. Dan juga penuh ulama-ulama lain yang sangat luar biasa menghatamkan Quran. Tapi kalau kita ini orang yang kaya, yang berada, kita bisa dermawan, kita infakkan, kita sedekahkan, bahkan sebentar lagi mungkin zakat mal kita keluarkan besar-besaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu usaha kita. Makanya Allah katakan, usaha kamu yang berbeda-beda, beraneka ragam, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berusaha, berupaya memaksimalkan mungkin dengan meluruskan niat lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengumpulkan kita di surga kelak dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.